Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan taufik-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tentang tauhid dan hakikat keesaan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang berjalan di atas petunjuk hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Anda telah menyimak video sebelumnya yang membahas tentang Tauhidud Dzat, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang memiliki wujud hakiki, maka pembahasan dalam video kali ini akan semakin menguatkan kesadaran Anda dalam memahami Tauhid secara mendalam. Oleh karena itu, hendaknya Anda mengikuti pembahasan ini dari awal sampai akhir, agar bangunan ilmu yang terbentuk tidak setengah-setengah, tetapi utuh dan sempurna, biiznillah. Mari kita ulangi kembali penjelasan tentang istilah ini, syuhudul kathrah fil wahdah, pandangan terhadap yang banyak dalam yang satu. Pandangan yang benar adalah bahwa wujud dari segala peristiwa, keadaan, dan alam ini semuanya merupakan madhar, penampakan dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenyataan yang bermacam-macam ini, yang disebut kathrah, keberagaman, sebelahnya qaim, berdiri atau ada, karena adanya Allah yang Maha Esa. Ibaratnya seperti sepohon kayu. Kita lihat ada banyak daun, cabang, ranting, batang, dan akar. Semuanya berasal dari satu biji. Dan yang tampak dalam pandangan hati dan akal kita, hakikatnya hanyalah biji itu saja. Dari contoh ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa daun, cabang, ranting, batang, dan akar adalah perumpamaan dari alam dan segala kejadian akuan ini. Sedangkan biji itu adalah perumpamaan dari Allah yang Maha Esa. Ini hanyalah contoh untuk memudahkan pemahaman. Jangan dibalik atau diperdebatkan dengan pertanyaan seperti, kalau begitu, biji itu datang dari mana? Contoh ini hanya ingin menekankan bahwa biji adalah sumber dari segala-galanya, sebagaimana Allah adalah sumber dari seluruh wujud. Syuhudul wahdah fil kathrah, pandangan kesatuan dalam keberagaman. Maknanya adalah melihat yang satu dalam yang banyak, yaitu pandangan langsung dan pemahaman yang tertuju kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Mesra dan meliputi seluruh zarrah, partikel terkecil dari wujud segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh yang telah disebutkan sebelumnya, hanya terlihat satu biji. Namun dari biji itulah tumbuh berbagai daun dan bagian lainnya. Perlu dipahami secara sungguh-sungguh bahwa pandangan yang dimaksud di sini bukanlah pandangan secara ucapan atau kata-kata semata, melainkan pandangan secara zauqi, yakni rasa yang dalam dan pengalaman batin. Ucapan dan kata-kata hanyalah alat untuk memudahkan pemahaman, namun yang utama adalah bagaimana hati menangkap, merasakan, dan mengimani secara mendalam. Catatan, yang dimaksud dengan perasaan di sini adalah kemantapan keyakinan yang berpadu antara akal yang sehat dan hati yang bersih. Jika hanya sebatas ucapan atau pernyataan lisan, maka orang kafir atau munafik pun bisa mengucapkannya. Namun, itu tidak bermakna apa-apa jika tidak disertai keyakinan hati. Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullah berkata, jalan yang ditempuh oleh orang-orang arif billah ini adalah jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan mereka bukanlah jalan yang dapat diraba oleh panca indera atau dilihat dengan mata kepala, melainkan jalan itu hanya bisa dilalui dengan keyakinan hati dan rasa batin. Karena itu, jalan yang mereka tempuh disebut dengan ilmu zauqi, yaitu ilmu yang tidak mungkin bisa dijelaskan secara lengkap dengan kata-kata atau tulisan. Seorang sufi pernah berkata, "Ma yakhruju baina syafataini illa isyaratan wa i'tibar."
Artinya, apa yang keluar dari antara dua bibir ini hanyalah isyarat dan untuk dijadikan pelajaran. Siapa saja yang mengatakan bahwa hal itu dapat diungkapkan secara tepat dengan kata-kata dan gambaran, maka orang tersebut jelas tergolong kafir zindik. Apabila terjadi tajalli zat Allah Ta'ala pada seorang hamba yang digandakinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menceritakan keadaan tersebut dengan kata-kata maupun tulisan, karena keadaan seperti itu adalah amrun zauki, yaitu perkara yang hanya bisa dirasakan oleh perasaan, bukan dipahami lewat ucapan. Oleh sebab itu, ada seorang pujangga yang berkata, "Man lam yadhuq, lam yadri." Siapa yang belum pernah merasakan, maka ia tidak akan tahu. Sebagai contoh, seorang teman yang berada di Jawa mendengar cerita tentang buah sapar jalin, yaitu sejenis buah jambu yang tumbuh di tanah Arab. Meskipun penjelasan dan uraian tentang buah itu disampaikan dengan kata-kata yang sangat jelas, namun tetap tidak ada faedahnya sebelum ia sendiri merasakan atau memakan buah tersebut. Jika ia sudah memakannya dan merasakannya secara langsung, barulah ia bisa memahami, oh, begini rasa buah sapar jalin itu. Demikian pula halnya dengan tajalli dzat. Para guru dan syekh-syekh dalam ilmu tasawuf hanya dapat menunjukkan arah dan jalan dalam bentuk isyarat dan gambaran semata. Mereka tidak mampu memberikan definisi yang sejati tentang apa sebenarnya yang disebut tajalli dzat. Benar sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanaka ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika." Maha suci Engkau, kami tidak mampu mengenalmu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Nabi bersabda lagi, "Man 'arafallaha kalla lisanuh." Siapa yang mengenal Allah, maka kelulah lidahnya. Allah hadir pada setiap zarah dari wujud. Yang dimaksud dengan Allah hadir pada setiap zarah dari wujud adalah dalam pengertian hakikat dan kayyumiyahnya, bukan dalam arti ittihad, menyatu, atau hulul, bersemayam secara fisik. Jika engkau tidak mampu mencapai makrifat kepada zatnya, dan hanya mampu sampai pada tingkat pengenalan terhadap sifat-sifatnya, maka hal itu sebenarnya telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai makrifat zat kecuali Rasulullah dan para wali yang mengikuti beliau. Dengan tegas dapat dikatakan, apabila seseorang merasa telah mengalami tajalli zat, maka berarti ia telah fana dalam lautan keesaan wujud Allah yang mutlak, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Pada dirinya tidak lagi tampak amal yang disandarkan kepadanya, ataupun amal yang disandarkan kepada selain dirinya. Ia tidak lagi membanding-banding, tidak merasa bahwa dirinya sendiri yang telah mencapai tingkatan demi tingkatan itu dengan kesungguhan. Ia pun tidak tahu mengapa ia dapat sampai pada tingkatan tersebut, karena dirinya telah gaib, tenggelam dalam pandangan terhadap wujud mutlak. Mereka yang berada pada tingkatan ini tidak lagi merasa apapun, sebab tajalli zat telah mengakhiri seluruh pandangan mereka. Seakan-akan akalnya sendiri lenyap dan terbang, karena begitu nyatanya cahaya ilahi yang tampak di hadapannya. Dapatlah dimengerti bahwa orang-orang yang mengalami keadaan seperti ini hampir saja tidak lagi berpegang kepada hukum. Mereka tidak berpegang kepada aturan, atau terkadang keluar ucapan-ucapan dari mereka yang tidak sesuai dengan syariat. Perkataan mereka tidak dapat diterima oleh tata aturan hukum, dan juga tidak diterima oleh para ulama ahli syariat. Oleh karena itu, para ulama menuduh mereka sebagai orang kafir, zindik. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Imam Junaid. La yablughu ahadun darajatal haqiqah hatta yashhada fihi alfu siddiqin bi annahu zindiq. Tidak akan ada seorang pun yang mencapai derajat hakikat kecuali ia sanggup menghadapi tuduhan zindik dari 1000 orang siddiqin. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah bertanya kepada guru beliau, Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullah,
Apa sebenarnya tingkatan hakikat itu? Gurunya menjawab, tingkatan hakikat adalah hilangnya pandangan terhadap segala sesuatu yang lahir. Bukan hilang dalam arti bentuk dan rupa secara nyata, yang terlihat hanyalah Allah semata. Yang memandang adalah Allah jua. Maka ia tidak tahu apa yang ia ucapkan, dan ia juga tidak menyadari perkataan yang telah ia katakan. Ia tidak lagi terikat dengan kaidah-kaidah syariat, sehingga mereka pun dituduh sebagai zindik oleh para siddiqin. Para siddiqin menuduh mereka bukan dengan maksud menyesatkan, tetapi agar tetap terpeliharalah lahir syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya tidak ada orang awam yang mengikuti jalan mereka. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada peristiwa Hallaj, yaitu Husain bin Mansur. Lalu beliau, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berkata kepada gurunya, "Kalau demikian, wahai guru, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada tingkatan tersebut." Sang guru, yaitu Syekh Ali Al-Khawas, menjawab, "Benar katamu, wahai muridku. Namun, seorang guru akan dapat membukakan dinding hijab bagi muridnya, hingga si murid tetap berada dalam adab yang sempurna, yaitu adab syariat, seperti golongan para salafus sholihin yang terdahulu, memelihara dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Oleh sebab itu, bila telah nyata bagimu rahasia yang diperoleh melalui musyahadah, maka janganlah engkau menceritakannya atau membukanya kepada siapapun. Karena menceritakan hal-hal tersebut termasuk sebagian dari perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar engkau menutupinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi maharimun fala tahtakuha." Artinya, dan Allah memiliki beberapa rahasia yang diharamkan untuk diungkapkan, maka oleh sebab itu jangan sekali-kali engkau membukanya. Apabila hal itu telah nyata secara zauki, rasa spiritual, maka tetaplah engkau menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan. Tetaplah menjaga adab dan syariat, agar kenikmatan dan keindahan rahasia tersebut senantiasa menetap padamu. Ikutilah ajaran syariat bahwa engkau harus menyembunyikan perkara tersebut kecuali kepada orang yang benar-benar ahlinya. Yang dimaksud dengan ahlinya adalah mereka yang telah mempersiapkan hatinya, dan hatinya telah sunyi dari selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang menguburkan segala rahasia di dalam dada mereka sendiri, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun, kecuali kepada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk diberitahu tentang hal itu. Perlu diingat dengan sungguh-sungguh bahwa makom bako itu berarti kembali melaksanakan syariat lahir, artinya menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, melaksanakan perintah, serta menjauhi larangan. Yang benar tetap dianggap benar, dan yang salah tetap dianggap salah. Setiap sesuatu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap hak serta kewajiban disempurnakan sebagaimana mestinya. Kesimpulan dari seluruh uraian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama makom fana, kedua makom bako. Yang termasuk dalam makom fana adalah 1. Tauhidul af'al, 2. Tauhidul asma, 3. Tauhidus sifat, 4. Tauhiduz zat. Semua ini sudah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya, baik dari segi pengertian maupun cara-cara musyahadahnya. Sedangkan yang termasuk dalam makom bako adalah 1. Syuhudul katroh fil wahdah, 2. Syuhudul wahdah fil katroh. Kedua makom ini pun telah dijelaskan sebelumnya. Di antara kedua makom ini, fana dan bako, yang paling tinggi adalah makom bako. Dapat pula dikatakan bahwa makom fana adalah makom sirna dan lebur dalam kemahaesaan Allah, sedangkan makom bako adalah makom kekal bersama kemahatunggalan Allah. Tentang makom bako dapat pula diungkapkan dengan istilah lain, yaitu hawiyatullah dan qayyumiyahnya, yang berarti kediaan Allah dan ketegakannya. Keduanya sariyun, mesra dan meliputi pada tiap-tiap zaratul wujud, yaitu setiap bagian terkecil dari keberadaan ini. Makom bako juga sering disebut sebagai makom tajali atau makom zuhur. Seluruh hakikat dari makom ini dapat dirangkum dalam 4 ungkapan yang agung. Pertama, apapun yang kulihat, hanya Allah yang kulihat bersamanya. Kedua,
Apapun yang kulihat, hanya Allah yang kulihat padanya. Ketiga, apapun yang kulihat, hanya Allah yang kulihat sebelumnya. Dan keempat, apapun yang kulihat, hanya Allah yang kulihat sesudahnya. Inilah makom tajalli, makom penyingkapan dan kehadiran Allah dalam seluruh wujud. Tapi ingat, makom ini tidak dapat dicapai kecuali seseorang telah melewati dua tingkatan penting sebelumnya. Pertama, makom fana, yaitu pengalaman batin tentang kehadiran Allah yang sangat dekat. Dan kedua, makom fanaul fana, yaitu lenyapnya segala selain Allah, termasuk lenyapnya kesadaran akan kefanaan itu sendiri. Tidak ada salahnya jika di sini dicantumkan beberapa pendapat para arif billah mengenai makom baqa. Pendapat dari Syekhuna, Alim Mu'allamah Maulana Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Misri, rahimahullahu ta'ala, tercantum dalam kitab Wirid Sahur. Tidak akan dapat tercapai makom billah itu, kecuali setelah berhasil mencapai tingkatan fana. Tercapainya tingkatan baqo ini adalah dengan jazbah. Kalau ada yang berhasil mencapai tingkatan baqo tanpa melalui tingkatan fana, maka hal itu sangat jarang terjadi. Pendapat-pendapat di kalangan ahli tasawuf adalah sebagai berikut. 1. Fana menurut pengertian tasawuf adalah lenyapnya segala hawa nafsu kemanusiaan, nafsu basyariyah, dan tampak nyata sifat-sifat ketuhanan. 2. Baqo adalah tampaknya sifat qaim Allah Ta'ala pada segala sesuatu. 3. Al-baqa'u an yakuna minallahi. Lillah, billah. Artinya, baqo adalah dari Allah, karena Allah dan dengan Allah. Maksudnya, dari Allah. Segala sesuatu ini dijadikan oleh Allah, dan semua kejadian berasal darinya. Karena atau untuk Allah. Segala sesuatu terjadi karena Allah, untuk Allah, dan pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan Allah, adanya dan terjadinya segala sesuatu ini adalah dengan kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Keempat, Syekh Qutubuddin Qastani rahimahullah berpendapat bahwa makom fana dan makom baqo, keduanya adalah sifat ma'nawiyah pada seorang hamba. Bila seseorang berhasil mencapai salah satu tingkatan, maka secara bersamaan ia pun berhasil mencapai yang lainnya. Dengan pengertian lain, apabila seseorang telah berhasil mencapai makom fana, maka itu berarti telah lenyap pula darinya sifat-sifat tercela dan sifat-sifat basyariah, kemanusiaan. Dan secara bersamaan, hal itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil mencapai makom baqo, yaitu kekal dengan sifat-sifat terpuji yang bersifat uluhiyah, ketuhanan. Kelima, Syekh Ibrahim bin Sofyan rahimahullah berpendapat bahwa fana dan baqo mengandung makna ikhlas terhadap keesaan Allah dan kesempurnaan dalam menegakkan sifat-sifat kehambaan. Demikianlah beberapa pendapat mengenai masalah fana dan baqo yang apabila seseorang berhasil mencapainya, maka ia akan merasakan kenikmatan jiwa yang luar biasa. Ia akan memperoleh gelar sebagai siddiq, muqarrabin, ahli tauhid yang sejati, dan arif billah yang hakiki. Setiap nafas dari orang seperti itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Seakan-akan satu hembusan nafasnya setara dengan pahala 1000 orang yang mati syahid, sebagaimana disebutkan oleh Qutubul Ghaus Mahyunufus Maulana Said Al-Idrus rahimahullah. Inna lil arifina bikulli nafsin darajatu alfi syahid. Artinya, sesungguhnya setiap nafas seorang arif billah bernilai setara dengan derajat 1000 orang yang mati syahid. Adapun jumlah nafas manusia dalam sehari semalam diperkirakan sekitar 28.000 kali. Wallahu alam. Selain itu, orang yang arif billah telah mendapatkan apa yang disebut sebagai jannatun ma'jala, surga yang segera diraih, yaitu surga berupa ma'rifatullah. Ia juga memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya, termasuk kenikmatan pandangan mata yang abadi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Artinya, di surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, serta kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata, dan kalian kekal di dalamnya.
Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fiha ma la 'ainun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbin bashar." Artinya, di surga itu terdapat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Allah membuka hijab bagi mereka, dan Allah sendiri memperkenalkan dirinya, sehingga mereka dapat mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mereka melihat zatnya secara nyata, yang tiada sesuatu pun menyerupainya. Dengan itu, mereka merasakan kedekatan yang sejati, dan tidak pernah lagi diliputi rasa takut maupun gentar untuk selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Surah Yunus ayat 62. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka memiliki dan memperoleh kerajaan serta kemuliaan. Sebagai seorang raja, mereka dapat berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat membantah kehendaknya. Bahkan batu dan pasir pun dapat mereka ubah menjadi emas atau perak dengan izin Allah. Sebagai contoh, diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham pada suatu waktu ingin menyeberangi laut. Beliau meminta kepada seorang nahkoda kapal agar menyeberangkannya ke suatu tujuan. Namun semua awak kapal itu tidak bersedia menyeberangkannya, kecuali jika beliau membayar upah sebesar 1 dinar emas. Beliau pun menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, beliau memohon kepada Allah dengan doa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka meminta kepadaku sesuatu yang tidak aku miliki, padahal di sisimu sangatlah banyak." Maka dengan izin Allah, pasir-pasir di pantai pun berubah menjadi dinar-dinar emas. Beliau lalu mengambil salah satu di antaranya sekadar untuk membayar upah penyeberangan tersebut. Jin dan manusia pada umumnya tunduk kepada para wali. Kehendak dan keinginan mereka pun sejalan dengan kehendak Allah. Segala makhluk memberikan penghormatan kepada mereka, termasuk para raja dan para penguasa dunia. Benarlah apa yang dikatakan Sayyid Mustafa Ibnu Kamaluddin rahimahullah dalam wiridnya, "Abidun, walakinnal muluka abiduhum. Adha lahul kawnu khadiman." Artinya, seorang hamba yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Raja-raja pun tunduk sebagai hamba mereka, dan seluruh alam semesta menjadi pelayan bagi mereka. Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Shiddiq bin Amir Khan Qadasallahu Sirah berkata, segala alam dan benda-benda ciptaan ini menyatakan khidmat, pengabdian kepada manusia, terlebih lagi kepada mereka yang arif billah, yaitu orang-orang utama, ahli hakikat, ahli kebenaran. Kedudukan mereka, jika dibandingkan dengan kedudukan raja atau penguasa dunia, jauh lebih tinggi, bahkan 10:1. Kalau para raja atau penguasa memiliki kerajaan di dunia, para wali Allah memiliki lebih dari itu. Mereka juga akan memperoleh kerajaan di akhirat, sedangkan nilai dan kedudukan kerajaan akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kerajaan dunia. Di akhirat, mereka akan memperoleh apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Apabila engkau melihat di sana, engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang agung. Terlihatlah betapa besar dan mulianya kerajaan di akhirat itu jika dibandingkan dengan segala bentuk kerajaan di dunia. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabda beliau dan pendapat para ulama, di antaranya berkata, "Ad-dunya aqallu minal qalil, wa 'ishiquha adhallu minadh dhalil." Dunia itu pada hakikatnya lebih sedikit dari segala yang sedikit, dan pencintanya lebih hina dari segala yang hina.
Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan ahli syuhud dan ahlul minah, yaitu golongan yang penuh cita-cita, yang dihiasi dengan rasa kerinduan dan cinta kasih kepada Allah Ta'ala. Semoga kita juga dianugerahi kelezatan yang paling indah berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membuka mata hati kita dalam memahami Tauhiduz Zat, yakni pengesaan Allah Ta'ala pada Zatnya yang Maha Suci, yang tidak menyerupai apapun dan tidak dapat diserupakan oleh siapapun. Teruslah mendalami makna-makna Tauhid, agar jiwa kita semakin bersih dari segala bentuk syirik tersembunyi, dan tertuntun menuju makrifatullah yang sejati. Jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya. Insya Allah, kita akan melanjutkan perjalanan spiritual ini dengan pembahasan-pembahasan yang lebih dalam dan menenangkan kalbu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.